terbuka ke atas karena musim kemarau, sungainya dangkal. Jadi kadang-kadang baling-balingnya mentok batu mati. Jadi ada sekitar 100 keluarga tinggal di situ bareng-bareng. Nah, nanti kita cerita soal itu. Kemudian ada satu foto lagi yang di belakang sana, itu tepi hutan. Daerah hidupnya itu sepanjang masa mereka dekat sekali dengan hutan. Jadi kalau kayunya ini bubak, mereka harus memotong tengah jalan. Orang udah nggak bisa berenang lagi. Udah segini airnya. Karena nebang kayu, dia bisa pohon besar itu sangat besar. Coba peragakan di sini sebenarnya ada tarian-tarian yang menurut. Nah, pas pagi biasanya tuh banyak serangga, banyak hewan. Koridor itu mulai ditanamin. Ada yang mau ikut tanam nggak? Mau. Nanti kasih caranya ya. Jambulnya. Jadi kayak apa burung ini? Dimana anak dan induknya nggak pernah bisa. Menjaga lingkungan agar anak kita bisa tetap menikmati hasil alam Indonesia. Pakailah listrik secukupnya agar kita bisa menghemat listrik dan jangan menebang pohon sembarangan. Menanam pohon, jangan menebang pohon sembarangan juga. Melestarikan alam, hutan, lingkungan sekitar rumah kita. Saya tertarik dengan acara ini, tapi kalau menurut saya juga banyak istilah-istilah yang kita juga nggak ngerti gitu, nggak familiar. Saya sebagai ibu rumah tangga juga ingin mengajarkan kepada anak-anak tentang pertanggungjawaban terhadap penghijauan, mengajarkan anak-anak betapa pentingnya hutan. Acara ini cukup bagus, tapi perlu lebih banyak sosialisasi, terutama ke ibu-ibu, karena kita hari-hari kan mengajarkan anak-anak kita. Jadi banyak istilah-istilah yang kita nggak ngerti. DKI punya hutan beton, tetapi kita dengarkan dan kita simak apa yang dilakukan oleh Bu Mur dari Kepala Sekolah SDN Negeri 12 Jakarta Pusat. Bayangkan Jakarta Pusat, jadi tidak jauh dari itu. Silakan Mbak. Bagaimana SD yang notabene di Jakarta Pusat, SDN Negeri 12 jelek atau tidak kumuh, alhamdulillah bisa kita rubah menjadi SD Adiwiyata. Ini pengembangan kemitraan, artinya kita tidak bisa jalan sendiri. Dengan Adiwiyata kita mendapatkan, kita tidak konten kepada skill, tapi dengan Adiwiyata tadi lihat hasil UN meningkat. Hasil UN setiap tahun meningkat dengan kategori A semua. Di SMP itu berhubungan dengan lingkungan itu. Anak-anak diri saya kebetulan dia tinggal di Kalimantan, waktu itu banyak hutan dan sebagainya, cari ikan sangat mudah. Saya minta kepada anak diri saya untuk mewawancarai, untuk berdialog dengan orang tuanya, menanyakan masa kecilnya dulu, kemudian
dia juga menanyakan sekarang ini sambil melihat dan juga dia untuk membandingkan apa yang terjadi pada masa kecil orang tuanya dan saat ini. Sebenarnya ramah lingkungan tidak harus dari menanam pohon dan dunia, tidak harus dengan hanya memilah-milah sampah kemudian membuat energi terbarukan. Kita masih punya satu lagi senjata, yaitu bagaimana kita bertransportasi tetapi ramah lingkungan. Nah, prinsipnya cuma ada 3 mode yang kita tawarkan. Kalau sekolahnya relatif dekat, yang kita sarankan adalah berjalan kaki. Lebih dari 2 km gimana nih caranya gitu kan? Nah, kita sarankan adalah dengan bersepeda. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan sarana transportasi ramah lingkungan, bus transport. Jadi transportasi publik gitu ya. Nah, yang untuk mengubah dengan cepat karakter anak-anak kami ini, resepnya apa ya kira-kira Pak? Bapak atau Ibu siapa yang bisa mengasih kami resep yang betul? Pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa itu intinya mereka yang menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi kita biasanya kalau di sekolah itu kita diskusi, kita bahas, nanti mereka yang masuk programnya sendiri. Jadi guru itu mungkin keterlibatannya di bawah 10%. 90% itu